Nama saya Anissa Purnamasari Mursida, biasa dipanggil Anissa. Nama saya Nurdian Rayahya, biasa dipanggil Nuni. Umur saya 20 tahun. Nama saya Vivi Jula, saya kuliah. Nama saya Firman, lahir di Tondano. Mau tetap bahasa Gorontalo? Tahu bahasa Gorontalo? DPR itu? Ya tahu. Tahu. Sadiki. Coba perkenalkan pakai bahasa Gorontalo. Mau tato mau Mau tetap bahasa Gorontalo? Jo Motota, Tanggul Latia, Te Andra, umur Latia 20. Kuliah di Malang, tinggal di kota. No. Kurang tahu. Sedikit. Bismillah, insya Allah bisa. Sedikit. Dikit. Moto tangope, tanggulatia ti okta. Watia parnakan Hulondalo wa Manado. Bo watia maloheo to Hulondalo. Jadi watia moto tam Hulondalo ngope. Mau tetap bahasa Gorontalo? Ngoidi. Jada data da. Watia ti Tanggul Latia, Te Adi. Belatia to Toliluo. Umur? Watia di lamun tota wolot angka 19. Kukisi boy itu motabo. Kue itu sudah busuk. Watia mau ngaila. Artinya itu saya makan nasi. Pobalajari molaja poali moitohu. Tidak tahu. Wololo habari, apa kabar lah? Dulu itu mona auto sekolah. Ayo kita pergi ke sekolah. Potalimai ponula topatali. Beli apa di pasar, kurang tahu kalau beli apa. Panas? Mau patuh. Panas ini. Mau patuh. Mau patuh. Mau patuh, karena sering diucapkan satu pacara. Dingin? Mau hula. Tidak tahu. Nguhulo, Mata? Mato, Itu tidak tahu. Tidak. Matok? Kanan? Oloala, Kiri? oloihi, Panas? mau patu, Dingin? mau hulo, Ayam? maluo, Kambing? batade. Sapi? Skip. Faktor taman-taman tidak ada yang bahasa Gorontalo lagi kan? Kurang dibiasakan menggunakan bahasa Gorontalo. Tidak zaman stos, tidak zaman untuk kalau anak-anak muda, karena rasa sih. Kenapa bisa fasih ya di bahasa Gorontalo? Sebenarnya biasa di lingkungan, kalau lagi tidak ada bapak, kita biasanya pakai bahasa Gorontalo. Jadi memang sudah biasa dari kecil. Oh biasa Kak, kalau kita mau datang tidak pernah pakai bahasa Indonesia sih. Cuman kalau misalnya dia ada suruh baru saya tidak mengerti, dia suruh translate ke bahasa Indonesia. Sebenarnya ada kemauan, cuman lingkungan tidak lagi pakai bahasa begitu, orang tua pakai bahasa biasa, ya begitu. Kemauan kayaknya tidak ada. Sempat mau belajar cari guru begitu, tapi belum sempat terlalu mendalami. Hanya sekali-sekali, hanya di beberapa keadaan saja. Kayaknya tidak ada deh, kayak soalnya teman-teman sama lo so gaul-gaul, anak kan ikut teman. Tidak pernah cerita pakai bahasa Gorontalo sih. Kalau teman-teman di kota, aduh, tidak ada. Kayaknya tidak ada. Kalau malu sih tidak juga. Tidak sih, karena maksudnya kenapa harus malu dengan budaya sendiri? Sebenarnya tidak malu, itu anak kemauan pas mau suka belajar bahasa Gorontalo itu karena anak mengiri dengan orang-orang luar, orang-orang Bandung khususnya. Kalau sesama Gorontalo sebenarnya tidak usah malu karena sama-sama orang Gorontalo. Pas masih SD,
Iya, saat SD ada belajar bahasa Gorontalo, jadi ketika dikasih PR larinya pasti ke tetangga yang lebih paham. Yang Anda dapat itu cuma di SD, SMP sudah tidak dapat, SMA juga sudah tidak dapat, sampai sekarang sudah tidak dapat. Kalau dari pendidikan ada sih sebenarnya, cuman itu SD, itu berakhir SD sih. Pelajaran mulok, muatan lokal kan. Di situ ada bahasa Gorontalo tapi tidak berbicara langsung dengan gurunya, itu pengalaman saya. Dia hanya teks, selalu teks dan teks. Tapi tidak dalam bentuk percakapan. Karena itu sih kalau saya sendiri kurang inisiatif juga untuk belajar sih. Terus orang tua juga tidak ada dorongan untuk kayak macam mbak kasih ajar. Ya karena masalah yang pertama mungkin karena penggunaan bahasa Gorontalo dan pembelajaran bahasa Gorontalo hanya ada di SD, tidak dilanjutkan ke SMP, bahkan sudah tidak di SMA, di perguruan tinggi itu kayak sudah dihilangkan. Ke orang-orang tua sih. Soalnya kalau kita pe orang tua bercerita di orang tua lagi, pakai bahasa Gorontalo semua itu. Mesti lebih memperbanyak literasi tentang bahasa-bahasa Gorontalo dengan mempelajari DP kamus besar atau mungkin membiasakan diri untuk berbahasa daerah mulai dari orang-orang tua di rumah, kan orang lebih tahu DP bahasa bagaimana, DP bahasa daerah itu bagaimana tuh. Utamanya dia harus biasakan di kehidupan sehari-hari karena itu yang paling utama mendukung orang bisa mengembangkan orang bahasa budaya sendiri. Kalau untuk melestarikan bahasa Gorontalo, ya datang dari diri sendiri sih. Jangan mengolok-olok orang yang biasa berbahasa Gorontalo di lingkungan setempat. Mungkin seandainya bisa, coba pemerintah itu kayak bisa mengadakan sebuah komunitas atau organisasi yang memang lebih meneliti soal bahasa Gorontalo sampai ke akar-akarnya gitu, baru disebarluaskan supaya masyarakat itu kayak bisa lebih belajar tanpa perlu kebingungan, supaya kalau misalnya ada yang bicara orang kayak langsung paham, meskipun tidak bisa balas ya kan setidaknya paham apa yang diomongkan orang gitu. Jangan malu pakai bahasa Gorontalo dan Harus inisiatif dari diri sendiri dulu sih kalau suka belajar bahasa Gorontalo. Terus lingkungan, efek lingkungan dan orang tua, dukungan dari orang tua juga itu sih. Pemerintah Olo ini sebenarnya berperan penting. Harusnya adalah budaya-budaya Gorontalo yang coba bukan cuma Karawa orang pe budaya soalnya. Cuma Karawa kan yang ada di festival tiap tahun tuh. Mungkin orang bisa bikin festival bahasa atau mungkin museum bahasa atau ya tempat belajar bahasa Gorontalo supaya setidaknya ini bahasa Gorontalo tidak cepat langsung hilang begitu. Simpulannya itu orang sebagai orang Gorontalo harusnya orang bangga dan melestarikannya itu dengan itu, kembali lagi belajar, mungkin belajar membiasakan diri bahasa daerah dengan orang-orang terdekat dulu, mungkin dari orang tua, pokoknya yuk harus lestarikan.